Sekarang Bapak Ibu, yang mengatakan akhlak Nabi Muhammad itu agung bukan anak TK, bukan orang dewasa, bukan manusia. Yang mengatakan akhlak Nabi Muhammad itu agung, yaitu yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Aki kira tinggal di kepala. Apa kira-kira yang tinggal di kepala kita imajinasi tentang kemuliaan akhlak Nabi? Inyo satu-satu itu lah. Dia satu-satunya manusia terhebat dari segi akhlaknya luar dalam. Tidak ada yang bisa menandingi. Kira-kira begitu. Tiba orang tak jalan, tak tentu, entah dari mana, lalunya menuduh Nabi Muhammad macam-macam. Nabi Muhammad itu teroris. Astagfirullahaladzim. Aduh pula dari orang Islam ikut-ikutan. Dan tak tentu dia tentang sunnah Nabi segala macam. Menjelekkan Nabi Muhammad. Bapak Ibu, ibu Nabi. Kalau ada di antara awak baru meninggal, tiba-tiba kawan lain mencari tuan matong-matainya ya. Itu orang akan berkomentar, orang itu lah tidak mampu buat, bila kau minta maaf, tidak usah lah kita jangan orang meninggal tu lah. Pasti kita akan berkata begitu. Ini Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Di zaman Nabi jaga itu banyak mencemehnya, menghina, mencelanya. Yang lebih parah, sudah 1400 tahun Nabi meninggal dunia, tetap saja masih utuh hingga hari ini pencerca pencela baginda Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, begitu mulianya akhlak Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi ada membaca satu hadis. Ini di antara hadis yang menunjukkan kepada kita kehebatan akhlaknya Nabi. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang maha agung. Kata Nabi begini, Bu, Pak, man adza zimmiyan faqad azani. Siapa-siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, itu orangnya seolah-olah telah menyakitiku, kata Allah. Dan nanti di hari akhirat dia akan ada perhitungan khusus denganku. Maksudnya begini, Ibu. Nampak dewa di jalan raya tu di Kundawa pun, batunya saya seperampek temukanya, ambil batu, ampuk, tangkap kepalanya. Kiranya orang tu dah Islam dah. Bapak Ibu bilang pada Nabi, kata Nabi, dia yang melempar tadi seolah-olah telah menyakitiku. Awas, besok di akhirat ini ada urusan juga. Dia ada urusan khusus dengan Allah. Bapak Ibu, dalam hidup kita ini orang kafir itu ada dua. Ada namanya kafir zimmi. Hanya di pondok tu di Sapasa Jawa, Menggale, Jawa Bali Jawa. Tidak adanya memerangi Wak. Wajib kita menghargai dia, menghormati dia, menyelamatkan nyawanya. Namanya kafir zimmi yang berinteraksi dengan kaum muslimin. Tapi ada pula namanya kafir harbi. Kafir harbi ini dia kafir kerjanya memerangi kaum muslimin. Nah, itu contohnya di Palestina. Nah, itu dah mendapik dah itu dah. Nah, itu dah mendapik. Karena kafir harbi ini harus dakwah mati. Nah, tapi kalau ada non muslim kafir zimmi, antok saya nak macam-macam dengan kaum muslimin. Ini menggalih sama Jawa berinteraksi aman, damai. Dan tak macam-macam. Tak boleh semena-mena kita Bapak Ibu ambil batu, tang, kau kapalnya tidak boleh. Tak boleh. Sehingga Nabi bersabda, man adza zimmiyan faqad azan. Barang siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, itu dia seolah-olah sedang menyakitiku, kata Nabi Muhammad. Dan nanti di akhirat itu orang punya perhitungan khusus denganku. Bapak Ibu, terbayang tak nak? Kalau begitu baginda Nabi, kemanusiaannya sungguh luar biasa. Lain tak lo mengecek Nabi Muhammad itu pembawa ajaran teroris. Nah, itu tanda bahwa dia tidak mengenal Nabi Muhammad dengan secara utuh dan baik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, itu cik baru tentang akhlak Nabi.
bertaburan hadis-hadis, ribuan hadis-hadis yang dinarasikan sahabat yang mengungkap tentang kemuliaan akhlak Rasul, kemuliaan akhlak baginda Nabi. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kan Bapak Ibu luar dalam Nabi itu tentu dia sakasuah serumah seketiduran Nabi Muhammad. Lalu ditanya oleh orang, Aisyah, tolong terangkan kepada kami, narasikan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi itu. Ya, kalau ditanya kecian cece habis lari kan. Aisyah menjawab dengan jawaban pendek saja, tapi langkau. Jawaban Nabi dengan sangat pendek, ringkas, tapi mengenai. Apa itu jawaban Aisyah? Kana akhlaquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi Nabi itu dari Al-Quran dan berjalan. Apa maksudnya? Seluruh nilai kebaikan, karakter kebaikan yang ada di dalam Quran itu ada pada diri Nabi. Jadi Bapak Ibu, standar elok selalu buruk itu kan yang disebutkan Al-Quran. Elok menurut Quran itu elok. Buruk menurut Quran, itulah standar. Kalau standar tentang kebaikan keburukan menurut manusia, bahaya. Kecil orang Amerika tu dah bagi dah baju. Kecil orang Timur lain lah. Itu memang yang hak menurut Al-Quran, yang batil menurut Al-Quran. Dan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang maha agung. Tidak cukup waktunya untuk kita mendetailkan satu persatu dari akhlak Nabi. Akhlak Nabi kepada Allah, akhlak Nabi sesama para Nabi dan Rasul, akhlak Nabi sesama manusia, akhlak Nabi kepada hewan-hewan, akhlak Nabi kepada tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu, hadirnya Nabi Muhammad ke permukaan bumi ini bukan hanya sebagai hidayah petunjuk bagi kita manusia, tetapi dengan hewan-hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, sehingga Allah mengatakan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta. Bukan rahmat bagi orang Islam saja, bukan rahmat bagi manusia saja, tetapi rahmat bagi alam semesta. Di situ hewannya, di situ tumbuh-tumbuhannya, di situ manusianya, di situ alam jinnya, termasuk jin. Ada yang masuk Islam? Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ya Allah, sampai-sampai ada di antara akhlak Nabi itu ada terbayang dewa. Ada contohnya. Nabi Muhammad itu memberi nama-nama alat-alat, benda-benda yang ada di rumah, semuanya. Galihnya ada namanya itu. Pedangnya Zulfikar ada nama. Cawannya As-Sad ada namanya itu, As-Sadir. Sisirnya ada namanya. Untuk adik ya Nabi nama-nama teh. Dia jaga, dia pelihara, dia pastikan ia pergunakan untuk kebaikan, bukan untuk dosa dan maksiat. Ibu-ibu lebih nama. Oh, dia nama patang dek takut hilang dipinjam dek tetangga sebelah. Oh, lagi nama Ustaz. Atau nama galeh. Namanya Pak, gelas mama, gelas papa. Waktu membalinya lah dulu tulisannya tu. Oleh Ustaz, kucing lagi nama. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan nama-nama itu. Ia jaga, ia pelihara, ia pastikan, ia gunakan itu untuk kebaikan, bukan digunakan untuk hal-hal buruk, bukan digunakan untuk bermaksiat, berdosa kepada Allah. Sampai seperti itu akhlak Nabi itu, Bapak Ibu. Akhlak Nabi yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Apa ya kutan ditaruh ke buang ayah ayah lagi. Jangan di air mengalir itu, jangan dilarang oleh Nabi. Banyak kehidupan di situ. Di Sikoselah kiranya ada pohon gadang, pohon yang labik, ya kan? Sampai bata 2 orang, buang air dari situ, tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Sikoselah, lubang stek, kiranya lubang samui, dilarang oleh Nabi. Ada hadisnya tuh.
berarti begitulah Nabi bersikap, begitulah karakter Nabi. Tidak satu dan baru bang saya bang hajat bak situ ada kehidupan semut yang ingin hidup di sana. Tidak sembarang saya dapat. Masya Allah, itulah agama Islam, itulah ajaran yang dibawa baginda Nabi Muhammad, itulah akhlak karakter baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panjang waktunya bisa kita panjang lebarkan terkait dengan akhlak-akhlak baginda Nabi, menelusuri dari hadis-hadis dari Bukhari saja banyak, hadis Muslim banyak. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada di antara manusia yang mengatakan akhlak Nabi Muhammad itu pembawa ajaran teroris, artinya tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, justru dimanapun kaum muslimin dia hadir untuk menyelamatkan kemanusiaan. Coba bayangkan Pak, di zaman Nabi itu zaman jahiliyah, apa-apa lama saja membawa anak pada usianya di kuburannya ide. Di zaman jahiliyah bagi seorang ayah anak perempuan itu aib. Sementara kalau anak laki-laki itu kebanggaan suku, kebanggaan kabilah untuk mempertahankan eksistensi sukunya. Jadi bahkan ada ayat Al-Quran yang melukiskan tentang tradisi jahiliyah itu yang tidak menghargai kemanusiaan. Atau kalau ada pak bininya kemelayan lah itu dikecan orang yang kala itu padusi tambuang merah mukanya depan malu tentu kawan tak datang oleh aib. Sementara anak laki-laki itu kebanggaan, apalagi kalau peperangan antar suku, antar kabilah, ini anak-anak laki-laki menjadi penentu, gitu ya. Datang Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya yang tidak ada bedanya anak laki-laki dan perempuan. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu diantara. Jadi Nabi Muhammad hadir untuk memanusiakan manusia dari kebobrokan peristiwa kemanusiaan yang ada di zaman itu. Wanita diperlakukan hal yang semena-mena. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau zaman jahiliyah ibu-ibu yang sedang haid dikurung tak boleh keluar, makan jam minumnya letakkan ke dalam itu dikojok pikiran itu buang sekali itu. Ada itu sehingga turunlah ayat yang menjelaskan yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada Muhammad tentang darah haid. Qul huwa azza fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu darah kotor, tidak boleh bergaul hubungan suami istri dengan ibu sedang haid, ya. Tetapi interaksi yang lain, makan minum bersama tidak ada masalah. Di zaman jahiliyah tidak pernah. Hadir baginda Nabi Muhammad SAW meletakkan pondasi-pondasi itu sehingga tidak berlebihan. Ya, para ibu-ibu akan merasa dimarginalkan. Datang Nabi Muhammad SAW meletakkan pondasi-pondasi, tentu disesuaikan dengan kodratnya para wanita, para perempuan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi orang yang tidak beragama Islam pun kalau saja mereka melihat dengan cermat tentang baginda Nabi Muhammad dan akhlaknya, ya, maka mereka akan sampai pada satu titik Nabi Muhammad paling mulia akhlaknya yang tidak ada tandingan di dunia. Tapi memang penelitiannya harus dengan objektif, bukan dengan dendam, bukan dengan hasad, bukan dengan iri. Dan itu telah dibuktikan dalam bentangan sejarah. Ada orang kok tidak Islamnya Bu, tapi meneliti tentang Nabi Muhammad, meneliti tentang literasi, tentang baginda Nabi Muhammad. Namanya Maicher Hart. Maicher Hart ini peneliti dari Prancis. Dia kumpulkan tokoh-tokoh besar dunia sampai 100 orang tokoh, lalu diteliti satu persatu. Sampai pada penelitian tentang baginda Nabi Muhammad, ini satu-satunya yang tidak bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain paling top, Nabi Muhammad SAW. Dari situ Maicher Hart, peneliti dari Prancis, bukan Islam. Banyak yang saya kumpulkan, ada beberapa penelitian seperti Thomas Carlyle.
Thomas Carlyle ini adalah dia peneliti dari Amerika yang melihat tentang kepahlawanan Nabi. Bapak Ibu, panglima perang di mampun ngado di muka, kalau parangnya di muka tak. Nabi Muhammad selalu dalam peperangan hadir, ia ada di barisan paling depan. Kalau panglima itu di belakang, tapi ikan itu sebenarnya. Kalau Nabi tak, makanya dia meneliti ini tidak ada tandingannya dari siapapun dari sisi kepahlawanan. Marcus Dodd ini dia peneliti yang meneliti tentang perbandingan agama. Tibalah ia meneliti baginda Nabi Muhammad dan agama Islam yang dibawanya tidak ada saingan. Dia adalah makhluk manusia yang semenjak alam terbentang Nabi Muhammad SAW manusia teragung. Jadi siapapun, tapi dengan syarat melakukan riset dan penelitian dengan objektif, bukan hasad, bukan iri, bukan barik sawalah. Hanya kan kalau Bapak Ibu kalau sudah diawali dengan kebencian, tidak objektif menilai.